Yang dikasih suami itu boleh. Misal suami ngasih uang, yang lain ngasih. Boleh, yang penting izin dulu sama suami. Kalau dia nggak izinin, Kalau dia nggak izinin, maka gini, ambillah bagian yang memang suami ngasih buat kita. belanja ya. Kalau belanja gitu kan, kalau belanja gitu. Misal gini, Ada lebihnya kan nafkah itu macam-macam. Kalau buat istri itu ada namanya nafkah pribadi. Jadi kalau uang belanja buat masak itu bukan nafkah istri, nafkah keluarga. Makan satu keluarga nih 1 juta buat makan sekeluarga, beli kangkung, toge apa, itu namanya nafkah keluarga. Ya, dan itu baru nafkah makan, belum nafkah pribadi istri. Nafkah pribadi istri itu kalau kata para ulama, kata Syekh Said Sabiq dan lain sebagainya, termasuk skincare-nya, kosmetiknya, jilbabnya, bajunya, itu nafkah pribadi istri. Gitu. Oh nggak ada ya? Itu langsung bujrak begitu ya. Yang penting kita bagi-bagi begitu ya. Ya kalau tergantung gini, suami ngasih, misalkan suami ngasih ibu berapa? 5 juta sehari. Mah, 5 juta nih sehari ya. Berapa? 10 juta. Dibuang nolnya kali gelinding. Misal sehari dikasih 200.000 ya. Ada yang harian, ada bulanan, ada yang tahunan kan. Tahunan jarang, bulanan dah gitu. Mah, papa kasih 5 juta buat sebulan ya. 2,5 buat makan sehari-hari, itu beli daging, sayur apa buat sebulan dah pokoknya 2,5 juta. Itu udah lebih dari cukup tuh Bu. Ya insya Allah ya. Tergantung keluarganya masing-masing. Tergantung memanage. Kata suaminya 1 juta lagi, berapa tuh 2,5 juta? 1 juta? 3,5 ya. Tambah 1 juta lagi buat listrik, 3 juta, 4,5 juta. Sisa 500.000. Pak, 500 nih buat apa Pak? 500 cepet buat jajan anak-anak, 400 mama pegang dah, kata suami. Mama buat apa Pak? Ya terserah mama. Mama mau skincare, mama mau ke salon, mama mau beli baju jilbab, atau mama mau jalan-jalan pakai uang itu, pokoknya itu hak mama. 400.000. Jadi harus ada kesepakatan. Dan kita boleh kok berhak minta kayak gitu. Bukan cuma ibu-ibu, saya juga begitu. Untung ya suami saya ini. Dan suami saya paham makan itu. Mudah-mudahan suami kita semua juga begitu. Jadi ada buat makan, ada buat namanya sebulan. Pasti suami nanya, skincare udah habis atau belum? Padahal duit itu bukan saya beliin skincare, bisa buat yang lain. Tapi itu jadi hak saya. Mau saya sedekahin, mangga. Mau saya beliin jilbab, mangga. Mau saya tabungin, mau saya beli emas batangan, itu hak saya. Yang penting kata suami, ini buat keperluan pribadi mama. Jadi kalau yang lain-lain namanya kebutuhan menyeluruh rumah tangga. Gitu. Ya. Tapi ustazah, saya mau nggak begitu. Oh kata suami 2,5 juta lu cukup-cukupin dah buat semuanya gitu katanya. Jadi kalau suami udah nyerahin ke kita semuanya, selama dia percaya kita amanah dan mampu mencukupi, tapi dari uang itu pengen kita sedekahin, nggak apa-apa. Udah diserahkan kepada istri. Pokoknya mama ini jangan sampai suami nyuruh kita nyukupin biar amanah jaga duit ini, tapi kita ngutamain sedekah yang sunnah, anak kita kelaparan. Terus saya pakai duit aja deh, duit nafkah suami nih buat belanja, ternyata anaknya kelaparan, belum bayaran sekolah, maka dahulukan yang lebih wajib, nafkah kepada anak-anak dibandingkan sedekah sunnah. Tapi kalau itu duit istrinya sendiri, ibu-ibu kerja, dagang, ada yang jualan lontong, nasi uduk atau apapun itu ya, ada yang jualan baju online, punya pendapatan, ibu mau sedekah tanpa izin suami juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu uang kita dan tidak merugikan suami. Tapi kalau itu uang suami, bagusnya komunikasikan, minta izin, minta ridho. Sekalipun yang kita kasih adalah orang tua kita. Pak, ini udah dikasih ke mama ya, sudah jadi hak mama untuk mengaturnya. Mama minta izin dari duit ini, mama mau sedekahin buat keluarga terdekat ataupun orang tua. Insya Allah kalau suami yang soleh, dia nggak bakal ngelarang istrinya sedekah. Ya, apalagi nafkahin orang tua. Jadi suami yang baik adalah suami yang dukung istrinya untuk tetap taat dan berbuat baik sama orang tua. Dan istri yang baik adalah istri yang tetap support suaminya untuk taat sama orang tuanya.
salingan. Ibu dibeliin tas sama suami, ya. Berapa harga tasnya? 2 juta misalkan. Mah, happy anniversary, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-40. Oh, udah lama tuh ya. Dikadoin sama suami tas harganya 2 juta. Begitu dikadoin kata kita, "Pah, Mama agak sedih nih." "Kenapa, Ma?" "Ngomong-ngomong, ibu udah dibeliin apa belum yang begini?" "Ibu siapa?" "Ibu kamu, Mas." "Oh, itu mantu soleha yang begitu." Jarang ya. Suami beliin emas buat kita, ngasih cincin, mantunya nanya, "Mas, ibu dibeliin juga kan cincin?" "Oh iya, ntar saya beliin juga." Itu solehanya bukan main. Ya, borok ya Bu ya. Ya, kita doalah mudah-mudahan kita dapat mantu yang seperti itu. Kita juga harus jadi mertua yang baik. Ya, jadi kalau ya, silahkan. Allah punya ponakan misalnya. Udah kelas sekolah. Kadang-kadang kami kan apa yang ngasih makan. Kadang-kadang suami suka marah. Kamu Usah dikasih lagi gitu. maksudnya marah karena Kelakuannya. kan nanti dia kebiasaan nggak apa-apa gitu. Tapi kan aku kadang-kadang kasihan juga. Tapi udah balik, udah ini kerja sekarang. 28 tahun. Oh. Cuman kan agak bandel. Nah itu kalau suami bilang begitu, ikutin apa kata suami. Kadang-kadang Kadang gini ibu-ibu, mohon maaf punten ya Bu ya, punten banget. Ada orang yang kalau ditolong tuh nggak tahu diri. ini tuh dia. Betul nggak? Kita ditolong sekali, mungkin kita nggak enakan, saya tolong apalagi keluarga dekat. Ya kadang-kadang ini kejadian juga sama saudara sendiri bahkan. Ya kadang keluarga, abang adik, saudara sepupu begitu juga. Kita tolong sebagai saudara, kita tolong. Udah ditolong, begitu nggak ditolong lagi, dia nuntut sama kita, seolah-olah itu kewajiban kita. Nah ini yang salah. Jadi jangan pernah menyatakan kepada orang yang kita tolong kalau pertolongan yang kita berikan adalah kewajiban. Jangan. Jadi pas nggak dibantu, mereka akan nyolot ataupun nuntut. Kalau mereka susah kita tolong, tapi kalau mereka nggak susah ataupun apa sekedarnya, ya jangan. Karena ada orang yang kalau ditolong nggak tahu diri. Ya, kalau bahasa kitanya tuh kurang bersyukur. Oh Allah, nuntut sana sini, ngungkit sana sini. Kadang-kadang ditolong bukan makin baik, malah makin berani, malah makin kurang ajar, makin dan lain sebagainya. Ada tipe model begitu. Kalau pasangan kita bilang, nah ini, kadang-kadang laki-laki itu lebih bermain logika daripada perempuan, perasaan. Saya kesian ustazah, tapi dia bandel. Lah bandel urusan dia. Dia udah tua, bangkotan 28 ya Bu ya. Betul nggak? Kalau anak 8 tahun ya nggak apa-apa. 28 sudah bisa bekerja, biar dia merasakan sendiri. Bagaimana susahnya hidup, nyari nafkah, nyari uang ya berusaha. Karena kalau kita manjain terus dengan kata kasihan, yang ada makin menghancurkan dirinya. Dan suami laki-laki pikirnya pakai akal, logika. Iya. Nanti dia makin maju kalau dibantu. Itu biasanya kita nih kalah di hati Bu. Makanya itu pentingnya suami istri saling menasehati. Karena istri menasehatinya lewat perasaan, suami lewat logikanya. Itu saling melengkapi satu sama lain. Itu ya. Punya mama meninggal kasihan. Kalau sekedarnya buat makan nggak apa-apa. Ya buat makan. Buat makan aja. Tapi kalau sampai kebutuhan dan lain sebagainya itu nggak usah. Kalau sekedarnya buat makan nggak masalah. Nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau sampai perintilannya dan lain sebagainya, yang akhirnya gara-gara kita ngurusin saudara sampai suami istri bertengkar, itu yang salah. Itu ya, jadi seperti itu. Ya. Iya Bu Haji. Itu aja nanya ini cerita masalah sedekah apa itu pakai apa ya? Nafkah. Dulu kan misalnya yang kejadian sama diri saya, misalnya dulu kan bapak suka ngasih dibuat terserah lah buat apa gitu kan, kita tabung kan. Nah itu kita berikan tanah atau sawah kelebihannya. Pokoknya dia nggak mau tahu lah, pokoknya ya udah kalau dikasih. Itu buat kamu gitu ya. Gitu kan. Nah itu sekarang jadi warisan atau bukan Ustazah? Atau memang buat pribadi saya aja?
Bapak udah nggak ada nih. Iya, iya. Nah, kalau itu dulu ngasih ke Bu Haji sebagai hak nafkah pribadi, maka itu milik Bu Haji. Tapi nanti kalau, mohon maaf ya, mohon izin Bu Haji, kalau qadarullah Bu Haji nanti nggak ada umur, itu jatuh warisan buat anak-anak. Tapi untuk saat ini itu hak Bu Haji. Oh, gitu ya. Buat Iya. buat kita buat apa aja boleh dah. Boleh, Nggak, gitu ya. nggak warisannya. Nggak warisan, karena itu jadi gini, dalam rumah tangga itu ada harta bersama. Gono gini tuh. Harta bersama itu yang disebut dengan harta gono gini. Ada harta yang dihasilin nama istri, ada harta yang dihasilin nama suami. Nanti mana yang jadi warisan? Contoh yang meninggal suaminya, maka mana harta suaminya, itu yang dijadikan warisan. Gitu. Karena kan nanti warisan itu juga ngaruhnya bukan cuma ke anak, tapi ke orang tua suami misalkan. Ya, ada ya ini masalah warisan, kalau kita ngobrolin, saya pernah bahas warisan tuh rame waktu itu ibu-ibu ya, karena paling banyak masalah warisan ini. Kayak ada tuh satu case ataupun kasus suami istri punya rumah, meninggal suaminya, hartanya cuma itu doang, rumah itu doang. Diusir istri sama anak-anaknya sama mertuanya, disuruh jual karena warisan ini harus dibagi-bagi. Emang benar orang tua dapat warisan, ibu dan ayah dari si suami. Tapi bagaimana solusinya kalau dijual, anak istrinya mau tinggal di mana? Kecuali dijual, dirembukin bersama, cari tempat tinggal yang bisa menadahi mereka. Jadi ada mertua yang kalau anaknya meninggal, oh ayo jual buruan, bagian saya ada juga, ini bagian saya begini gini gini. Betul memang, tapi harus difikirkan kemaslahatannya juga. Dan mantu yang baik, dia akan tetap membagi porsi warisan untuk mertuanya, gitu. Jadi seperti itu. Ini harus difikirkan juga, ya, jangan serta-merta. Dan keluarga abang adik itu namanya asobah. Jadi kalau dia punya anak laki-laki, sang mayit itu punya anak laki-laki, maka terhalang. Paman bibinya nggak punya hak untuk dapat warisan, kecuali dari si pewaris, si anak, dia ngasih sama paman bibinya. Jadi si mayit nih punya kakak laki-laki 2 orang misalkan, adik perempuan, nggak dapat tuh, terhalang karena dia punya anak laki-laki, si mayitnya. Itu semua warisannya punya buat anak laki-laki, buat istrinya, sama buat orang tuanya. Tapi paman bibinya bisa dapat kalau si anak ini, si pewaris ini mau ngasih bagian. Ini saya kasih ke bibi mobil 1, kesian bibi saya orang nggak punya, ayah saya kaya raya nih, saya udah kebanyakan buat bibi 1. Gitu misalkan, ya. Tapi kalau ujuk-ujuk ada Bu, banyak kejadian. Sebenarnya kakak adik tuh nggak dapat warisan, tapi selama hidup berantem, nggak pernah negor, nggak pernah silaturahim. Begitu saudaranya mati dia datang melayang. Abis nangis ada udang di balik batu. Saya kan adiknya bapak kamu, katanya. Kenapa? Harusnya saya dapat bagian juga warisan. Masya Allah, itu yang bikin dongkol ya Bu ya. Itu yang bikin dongkol, padahal nggak ada bagiannya. Dan mereka adalah orang-orang sisa yang kalau mereka punya anak laki-laki nggak dapat, tapi kalau anaknya perempuan semua, baru abang adiknya dapat bagian, gitu. Jadi anak laki-laki ini penghalang, penghalang keluarga yang lain untuk tidak mendapat warisan, ya, karena keluarga inti yang mendapat warisan itu nanti di bab waris akan kita bahas lagi ya, adalah istri ataupun pasangan atau suami, anak dan orang tua, itu yang dapat warisan. Saja saya tanya, kalau seandainya seorang anak itu ada permasalahan dengan orang tua, anaknya kan anak perempuan, karena si perempuan sudah menikah, si anak sudah menikah, dikirim sama orang tuanya si perempuan itu, terus dia nggak mau ngunjungin orang tuanya gitu saja, dia orang tuanya minta maaf sama dia. Ya Allah. Nah, Itu balik lagi. kita menyikapinya di kesempatan kita orang tua, apa kita memang harus ngikutin dia, kita datang ke dia minta maaf? Gini, kadang kita sebagai orang tua juga tidak 100% benar. Betul ya ibu-ibu ya? Dan anak tidak 100% salah.
ada orang tua yang gengsi minta maaf sama anak. Iya, berbesar hati aja. Dan banyak itu mungkin kejadiannya sama orang tua kita juga begitu. Hangat ya. Dan akhirnya berulang fasenya kita pun sama anak begitu, gengsi minta maaf padahal yang salah kita bukan anak kita. Jadi kalau pengen anak tuh minta maaf sama kita harus dicontohin dulu dari orang tuanya. Betul. Dari kecil, nak maaf ya, maaf bunda nggak sengaja ya nak ya, maafin bunda ya, bunda salah nih, bunda ini. Nah anak akan belajar untuk meminta maaf. Tapi kalau dia ngelihat emak bapaknya bikin salah sama anak dan emak bapaknya nggak minta maaf, cuek aja, diemin aja, anak akan belajar bahwa oh nggak usah minta maaf, orang tua gue aja salah sama gue dia nggak minta maaf, masa saya harus minta maaf sama mereka gitu. Nah biasanya saya ngelihat bentuk pola keluarga orang tua dengan anak yang saling meminta maaf itu tatkala orang tuanya sudah nyontohin sama anaknya. Dan ada anak yang nggak mau minta maaf sama orang tua karena orang tuanya sering begitu sama dia. Oh saya kan orang tua, masa saya minta maaf sama anak gitu. Jadi sekalipun kita jadi orang tua, kalau memang yang salah orang tua bukan anak, orang tua duluan harus minta maaf. Berarti harus ada orang ketiga ya Pak? Harus ada orang ketiga yang menengahi, cari tahu ini permasalahannya seperti apa, yang bikin salah siapa. Oh yang bikin salah orang tua. Kadang anak nih nggak mau ketemu orang tua, satu dia takut bikin dosa lagi, jadi udah bagus lah nggak usah ketemu aja. Yang satu pertama udah ada luka ya, saya dapat luka dari orang tua sendiri, ya udah menjaga jarak itu lebih baik gitu. Tapi orang tuanya nggak sadar-sadar, nggak mau minta maaf, maka harus ada penengah orang ketiga, apa saudara, keluarga yang lain. Kasih tahu ini masalahnya apa. Oh ibu yang bikin salah sama si anaknya, maka ibunya harus legowo untuk minta maaf. Ya, nah sang anak begini susah memang. Nggak semua orang tua itu tadi punya kemauan untuk minta maaf sama anak. Maka sebagai anak yang berbakti, seburuk-buruknya orang tua yang kita miliki, tetap kasih perlakuan yang baik. Bisa jadi memang orang tua itu ujian buat kita. Kan orang tua kalau udah masa tua kembali kayak anak kecil. Iya betul. Salah sedikit ngomong, kayak bayi ngambeknya. Ya, tantrumnya kayak balita, Bu. Iya. Ya Allah ya Allah. Salah ngomong sama orang tua, sensitif orang tua itu kembali seperti layaknya anak kecil. Indakal kibaru ahaduhuma gitu ya. Au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Susah tuh nggak ngomong sama orang tua. Kesel banget ini ngurus orang tua gitu ya. Jadi seperti itu. Harus ada orang penengah, kemudian ditanya yang salah siapa, dan jangan gengsi untuk minta maaf sebagai orang tua. Kalau orang tua nggak mau minta maaf, anak minta maaf duluan biar malu orang tuanya. Bu, maaf ya, walaupun ibu salah sama saya, tapi saya minta maaf duluan sama ibu. Gak apa-apa. Oh itu nggak apa-apa seperti itu untuk mengajarkan kepada orang tuanya. Ya. Anaknya yang salah bukan sama anaknya yang salah. Kalaupun anak yang salah, anaknya harus minta maaf. Dia tetap nggak mau gitu. Gak mau, ya dia yang dosa berarti. Kita sebagai orang tua gimana? Kita sebagai orang tua, ya memaafkan. Tetap gini, sesalah-salahnya anak kita, ibu-ibu jangan pernah doain yang buruk. Betul. Saya pernah ada yang curhat sama saya ini, seorang anak, dia bilang, Ustazah, sampai nangis-nangis waktu itu saya ngaji di Rumil situ ya, di Cinere. Dia bilang, Ustazah, saya punya ibu. Pernah satu ketika ibu saya marah sama saya, jadi judulnya waktu itu, ceramah saya itu judulnya hati-hati dengan ucapanmu kepada anakmu. Iya. Itu jadi doa kan. Dan ibunya saking marahnya ngedoain, kamu nih ya, biar aja kamu nanti habis nikah udah berumah tangga susah hidup kamu, nggak pernah senang kamu dan lain sebagainya. Astagfirullah. Anaknya bikin salah, tapi anaknya bagusnya dia udah minta maaf, tapi emaknya nih keras nggak mau maafin. Anaknya udah mohon-mohon, ma jangan kayak gitu doanya, ma maafin apa-apa. Enggak, pokoknya gue doain lu begitu katanya nanti susah dan lain sebagainya. Maka sekesel-kesel kita sebagai orang tua, mungkin anak ngeselin Bu. Kemarin saya baru lihat video itu. Pukul. Oh iya, sudah ditangkap polisi. Sudah. Oh KDM ya KDM. Ya, KDM. Mungkin kata ibu-ibu kalau lagi marah, ya Allah kalau gitu nggak saya lahirin dulu nih anaknya, katanya gitu ya. Masukin lagi kalau boleh dimasukin lagi ke dalam perut. Ya semua kan ujian, kadang pasangan ujian, orang tua ujian, anak juga ujian. Ada anak yang memang ngeselinnya bukan main, tapi Bu kesel-keselnya kita tetap doain yang baik. Iya. Karena gimana pun dia darah daging kita, bukan ngebela, tapi doain yang baik. Kalau dia salah ya bilang dia salah. Ini salah Pak polisi, ambil aja biarin.
Tapi doain, ya Allah, jadikan dia berubah anak yang soleh. Jangan, ya Allah, saya sakit hati sama nih anak, saya doain nih anak begini-begini. Berat. Jadi tingkatan tertinggi orang tua itu tatkala anaknya tidak berbuat baik kepadanya, tapi dia tetap mendoakan yang baik. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa jadi orang tua yang baik, bisa jadi anak yang baik, menantu yang baik, mertua yang baik. Ya pokoknya berusaha untuk lebih baik, insya Allah. Baik Ibu, karena sudah 11:30. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatin yang lagi sakit mudah-mudahan sehat afiat. Amin. Mudah-mudahan yang sedang dalam masalah Allah kasih jalan keluarnya. Yang sudah sulit rizkinya mudah-mudahan dipermudah rizkinya. Dan insya Allah kita dijadikan hamba-hamba Allah yang muhsinin. Amin. Orang-orang yang baik. Amin. Yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.